ilaihi saja tiwani kembali gumma di akhiril dia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Ketua Komunitas Pekon Angkatan atau tahun 82 yang telah menyampaikan tadi sambutannya Ibu Prof Jenny Kamase. Semoga insya Allah semua yang hadir dan yang tidak sempat hadir dalam rangkaian acara halal bihalal kita siang hari ini diberikan oleh Allah kesehatan serta umur yang panjang. Amin insyaallah. Sebelum tausiahnya kita lanjutkan, saya tadi berbisik dengan ketua panitia. Mungkin sudah ada saudara seangkatan yang sudah meninggalkan kita semua, maka tidak lupa kita sedekahkan bacaan suratul Fatihah kepadanya. Tadi ada nama yang dicatat, almarhum Mapangio dengan Muhammad Sultan, dua saja. Dan ya cukup dua, dan kita niatkan pahalanya untuk seluruh saudara kita seangkatan yang telah meninggalkan kita semua. Ila hasihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyampaikan, "Tuftahu abwabul jannah." Pintu surga itu dibuka oleh Allah yaumal isnain, pada saat hari Senin, wa yaumal hamsin, dan hari Kamis. Kalau boleh ditanya satu persatu, ibu-ibu mau kita semua masuk surga atau tidak, Bu? Mau dikit atau banget? Udah. Tentu tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, Ustaz. Kita semua ingin masuk ke tempat itu. Lalu sambung hadisnya, fayughfaru likulli abdi, maka diampunilah seluruh dosa-dosa hamba Allah kecuali yang musyrik kepada Allah. Kemudian rajulun, seorang laki-laki, baina uhtain, ataukah di antara bersaudara, sya'nu, memutus silaturahim, alias bahasa hari-harinya ada orang yang si bombe. Bagi mereka yang memutus silaturahim, Allah berfirman, unzur hazani, wahai malaikatku, tundalah ampunannya dulu kepada hambaku, tundalah dulu amal ibadahnya hambaku, kalau ia memutus silaturahim antara sesama manusia, hatta yastalihan, sampai ia menyambung kembali silaturahim
ataukah tangan yang tadinya tidak bersentuhan akhirnya sudah bersentuhan kembali. Ini catatan dan poin mengingatkan yang pertama, ibu-ibu. Kalau boleh jujur, mohon maaf, 40 tahun yang lalu kita masih gagah, Pak Ibu di masih cantik 40 tahun yang lalu. Usia 20 tahun masih cantik 30 tahun. Alhamdulillah manis 40 tahun. Wa syukurillah. Oke, 50 tahun. Masya Allah masih bisa 60 tahun. Kita mami sambung. Tapi tadi ketua kita Prof Jenny, kalau kita tatap jujur ki dulu, masih seperti tawa kapan 40 tahun deh. Ulala. Waktu begitu cepat berlalu, Ibu. Maka tema yang dipilih di atas luar biasa, mengingatkan kita tentang bagaimana silaturahim, karena sebenarnya Nabi pun pernah menyampaikan sebagai poin kedua. Sabda Nabi, man ahabba, siapa yang suka ataukah siapa yang ingin ayyubsatalahu fi rizki, yang ingin dipanjangkan, ingin diberikan banyak rezeki, au yunsalahu fi asarihi, dan diberikan umur yang panjang, fal yusalli rahimahu, maka perbaikilah silaturahim. Ini yang kita buktikan hari ini. Ibu-ibu di belakang, mohon maaf, 40 tahun yang lalu kita tidak pernah sangka bahwa kita hari ini sudah seperti ini. Betul tidak, Bu? Saya tadi bicara dengan ketua panitia, beliau Kakanda, bahwa ternyata di angkatan kita yang sekarang jadi rektor UMI juga angkatan beliau. Dia makin 40 tahun yang lalu pasti tidak ada yang sangka bahwa nanti ini jadi profesor dan akan jadi rektor. Betul tidak? Itulah hidup yang tidak pernah kita sangka. Waktu 40 tahun yang lalu Prof Jenny masih manis, dan laki-laki yang dekat dengannya juga tidak pernah tahu bahwa pasti akan jadi profesor nanti. Perjalanan hidup tidak ada yang tahu. Maka apa yang disampaikan dalam rangkaian halal bihalal ini, jangan pernah berhenti menebar kebaikan, jangan pernah berhenti memperbaiki silaturahim, karena hidup ini sebenarnya sederhana. Serahkan kepada Allah, kita hanya berusaha. Bapak Ibu lebih paham maknanya kalimat demi kalimat ini. Poin yang ketiga yang ingin disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, di awal tadi Ustaz Ansar sudah sampaikan, sudah ada di antara saudara kita yang sudah kembali ke rahmatullah. Maka tentu ini juga menjadi nasihat bagi kita yang hadir pada siang hari ini. Bukankah usia kita di usia yang sudah, mohon maaf, beranjak ke angka 60 tahun? Masih mudakah usia 60 tahun itu, Ibu? Masih muda, Bu? Semangat nama Ami hebat. Dulu semangatnya pada saat usia mahasiswa 20 tahun, sebelum 35 tahun, luar biasa. Sekarang usia 60 tahun. Apa yang mesti diperbaiki setelah Ramadan pergi? Ini tak kalah menarik hikmahnya. Yang ingin diambil dari hikmah usia ini dengan pelajaran Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan kemarin 1 bulan Allah ajarkan kita untuk terbiasa menahan mulut dari berbicara yang tidak sepantasnya. Sebenarnya apa yang ingin diambil dari hikmahnya, Ramadan telah pergi, maka mulut ini seharusnya yang tadinya kasar, semoga bisa berubah menjadi lembut. Yang tadinya setiap ada ucapan yang keluar di mulut kita sombong, semoga setelah diajari dengan Ramadan untuk berbicara seperlunya, kita tidak sombong lagi. Kadatong itu orang sombong di sana. Saya tidak ada di sini, sana aja. Boleh tahu Ibu, kira-kira kalau sudah tua maki tapi sombong ki bagus tidak? Bagus tidak? Apalagi mau diharap ini. Seharusnya kita yang sudah, mohon maaf, usia semakin senja,
setiap ucapan demi ucapan penuh makna dan bijaksana, supaya nanti orang kalau meninggal maki mereka akan mencerita baiknya mamu itu kodong bapak, baiknya mamu kodong itu ibu. Ucapannya sangat lembut dan sangat menyejukkan. Setiap kali bertemu dengan kita, luar biasa menginspirasi kalimat demi kalimat yang keluar di mulutnya. Itu poin yang ingin diambil sebagai poin dari Ramadan. Kemudian poin berikutnya dari Ramadan, tangan pada saat Ramadan yang selalu rajin bersedekah. Tabe mengingatkan kembali dalam tausiah singkat ini, Ramadan mengajarkan kita rajin bersedekah. Sebenarnya Allah inginkan bukan hanya di Ramadan kita rajin memberi, tapi setelah Ramadan pergi kita lebih giat kembali untuk memberi, bersedekah. Muncul pertanyaan kadang dari jemaah, apakah barakahnya itu bersedekah, memberi? Jawabannya sebenarnya singkat. Tidaklah seorang bapak dan ibu yang selalu memberikan rezeki ataupun sedekah kepada orang lain, melainkan tercatat oleh Allah, dan yang dapat berkahnya akan kembali ke kita sekian persen, tetapi yang lebih banyak lagi akan kembali kepada anak dan cucu kita. Mau diakui atau tidak, begitulah kenyataan dalam hidup. Kalau dalam hidup ini kita sudah selalu menolong orang 200 orang, maka paling tidak anak tak pun nanti, cucu tak pun nanti, insya Allah sudah ada 200 tangan yang akan menolong mereka karena kebaikan nenek, karena kebaikan orang tua. Ini yang mesti kita pikirkan bersama dalam hikmah halal bihalal ini. Kalau ada di antara ibu, mohon maaf, baru 20 orang yang pernah dia tolong, maka itulah yang akan jadi dasar. Kemungkinan juga baru 20 orang yang akan menolong, yang akan datang tangan pertolongan kepada anak-anak. Maka ingin berpesan, jangan pernah lelah menolong orang, karena dengan pertolongan itu yang dapat sebenarnya adalah anak ta. Bukankah kita juga punya anak-anak, Bapak Ibu? Seorang dosen yang selalu menolong mahasiswanya, mohon maaf Prof, seharusnya kita semakin memberikan apa yang terbaik untuk mahasiswa. Karena ternyata tidak ada mahasiswa yang lupa dengan dosennya kalau dosen baik. Kira-kira betul tidak Pak Ibu? Jadi kita ini mahasiswa, kan sudah semua kita mahasiswa, tidak bisa itu dilupa mana dosen yang killer. Mohon maaf, betul tidak? Ditahu gitu deh, ini dosen paling sokong. Dan juga kita tidak bisa lupa mana dosen kita yang sangat baik. Makanya kita mesti mengambil pelajaran demi pelajaran. Apalah yatafakkarun. Maka tidakkah kita memikirkan di usia senja ini untuk tidak pernah letih, untuk tidak pernah berhenti berbuat kebaikan, supaya nanti pada saatnya kita berpisah, orang akan meneteskan air mata. Pak, ada orang nanti meninggal dunia, sahabat tidak ada yang meneteskan air mata. Ada orang nanti meninggal, sahabat meneteskan air mata. Saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Apa yang membuat teman angkatan kita meneteskan air mata? Tiada lain dan tiada bukan, tentu sifat kebaikan yang kita lakukan. Poin selanjutnya dari hikmah itu, dulu Ramadan kita rajin menuju ke masjid. Yang tiada lain dan tiada bukan makna simbol dari rajin menuju ke tempat yang penuh dengan kebaikan. Sebenarnya Allah ajar kita untuk rajin-rajin berbuat bekal amal ibadah, karena pada akhirnya semua ini akan menjadi uhdiratil anfusu bisu, semua akan menjadi adghasu ahlam, mimpi-mimpi yang indah saja. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran bahwa hidup ini bagaikan mimpi-mimpi, adghasu ahlam, mimpi yang indah saja? Karena coba maki ingat Bu, dulu terasa 40 tahun yang lalu sangat singkat, hari ini rambut tak sudah mulai putih. Apa maknanya itu? Putih rambut kamu. Apa maknanya itu? Dulu 40 tahun yang lalu, mohon maaf, ibu masih kencang pipinya. Sekarang
Mohon maaf, nah biar bedah pipa dipakai, tidak cantik seperti mi dulu. Beda mi. Maka rajin-rajinlah menuju ke tempat kebaikan, karena langkah kaki menuju ke tempat kebaikan itulah nanti yang akan menemani pada saat tiba waktu dan masanya kita harus berpisah. Insya Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang tak kalah penting ingin diambil dalam hikmah halal bihalal ini. Cukup hati yang menjawab, apakah kita hari ini sudah lebih baik dengan usia yang sepantasnya kita memang menjadi lebih baik? Kata-kata ini sangat sederhana. Apakah kita hari ini sudah lebih baik dengan usia yang sudah Allah berikan untuk kita? Jangan sampai Allah sudah berikan usia 60 tahun, tapi ternyata kebaikan kita tidak lebih baik dibandingkan anak yang baru kuliah. Cukup kita yang tahu derita, cukup kita yang introspeksi diri, karena tidak perlu orang lain yang selalu bilang baik sekali Ki, karena dalam hati pasti kita tahu jawabannya. Begitu Bapak Ibu pulang, boleh tanya diri sendiri di hadapan cermin. Hei, sebut nama mata masing-masing. Apakah memang engkau adalah manusia yang baik? Saya yakin dan percaya akan muncul jawaban dari dalam hati bahwa engkau memang seorang laki-laki, tapi engkau tidak memberikan kebaikan bagi keluargamu. Engkau adalah seorang perempuan, engkau hanya berpoya-poya dengan dirimu sendiri. Engkau tidak memberikan kebaikan kepada keluargamu. Kalau ini yang terjadi, maka sebaiknya kita istighfar, kita memperbaiki diri. Nasihat apa lagi yang kita mau tunggu? Nah, usia kita tidak akan pernah bisa kembali. Lantar ji'ul ayyamul lati madat. Tidak akan mungkin usia ini akan kembali seperti usia dulu. Nah, kan anak muda iya tua miramang. Tapi tidak bilang lagi anak muda yang lain, mati mi lagi. Jemaah Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah di penghujung tausiah halal bihalal ini ingin menitip satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saatnya tiba kita akan kembali dan tidak akan pernah ditemani oleh siapapun. Itu hikmah yang tak kalah penting ingin disampaikan sekaitan dengan tema kebersamaan ini. Pada akhirnya kita akan berpisah semua. Jangankan teman angkatan, suami pun kita akan tinggalkan, istri pun akan tinggalkan. Dan pada saat itu, kalaupun pada akhirnya tiba, kalau suami yang meninggal, suami tidak akan ditemani istri. Dan kalau suami yang meninggal, umumnya istri hanya pingsan, tapi tidak ada istri yang mau temani suaminya di atas kuburan kalau sudah dikubur. Kira-kira kalau boleh saya tanya ibu-ibu, ada yang mau temani suaminya kalau sudah dikubur? Ada atau tidak? Itu besar-besar ki suara atau pakinta ki sedikit Ada yang mau atau tidak? Dengar kami itu bapak-bapak. Biar juga istri tak ditanya begitu tonji. Kalau suami yang meninggal, kenyataan di mana-mana umumnya banyak istri yang pingsan. Datang teman angkatan berkata, kenapa kau dong suami tak Bu Haji? Tiba-tiba dia cerita sedikit, suamiku hanya keluar dari toilet, jatuh, lalu meninggal, pingsan lagi. Itu umum terjadi. Tapi kalau diputar jalan ceritanya, kalau boleh saya jujur bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak melihat ada seorang suami yang pingsan kalau istri yang meninggal? Pernah atau tidak? Tabe jujur kita. Tabe Pak Ketua Panitia pernah lihat? Ulangi dulu, pernah lihat Pak? Tidak pernah saya lihat begitu Prof, tidak pernah. Yang biasa saya lihat hanya begini, tabe, mohon maaf reaksinya. Saya biasa tanya jemaah, kenapa ikut dong Ibu Aji dengan santainya, dengan muka sedih-sedih tonji sedikit, sambil menarik, mengisap rokok. Lalu dia jawab dengan santai, Ustaz, ada mantomi kapan 7 tahun sakit itu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dalam hidup singkat ini. Maka apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan adalah satu, semoga nanti kita kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya kita semua yang ada di ruangan ini, yang telah mendahului kita pun akan dikumpulkan di taman-taman surga Allah. Insya Allah. Ya Allah, terimalah
permohonan doa ini insyaallah. Akhirnya sebagai tausiah terakhir dan kalimat terakhir dari hikmah halal bihalal ini, tadi Prof Jenny sudah menyampaikan, tidak ada manusia yang sempurna, maka ingin bertitip pesan kepada diri ini dan bisa juga didengar kepada semua jemaah. Jangan pernah letih berbuat kebaikan, karena kebaikan itu dari silaturahim yang kita lakukan sebenarnya itu dampaknya akan didapatkan oleh anak-anak kita. Orang tua yang rajin bersedekah, orang tua yang rajin berbuat kebaikan, maka insya Allah diterima kebaikan itu untuk anak-anaknya. Apalagi yang mesti disampaikan, tiada lain dan tiada bukan, sadarkan hati ini dengan usia yang semakin senja, insya Allah. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kami hadir di hadapanmu ya Allah. Kami mohon dan meminta ya Allah. Kami sangat berterima kasih atas nikmat kesehatan, umur yang panjang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tuntun kami ya Allah, supaya lisan ini menjadi lisan yang menyejukkan untuk mengucapkan kata demi kata untuk orang lain ya Allah. Jadikan kedua tangan ini tangan yang selalu ringan untuk membantu dan menolong saudara kami Allah. Ya Allah, jadikan kedua kaki kami kedua kaki yang selalu melangkah ke tempat yang penuh dengan kebajikan ya Allah. Akhirnya ya Allah, tiada tempat kami memohon dan meminta selain atas ucapan syukur yang tiada terkira ini. Kami masih Engkau kumpulkan di tempat ini saudara kami yang telah mendahului kami. Semoga Engkau ampuni dosanya ya Allah. Dan begitu pula kami, semoga Engkau berikan pelajaran istiqamah sampai akhirnya Engkau datang meminta malaikat, memerintahkan malaikat untuk mencabut ruh yang ada Engkau titipkan pada kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Semuanya.